Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Waalaikumsalam. guru hebat di Indonesia, ketemu lagi dengan podcast kita di channel khusus tentang membahas isu-isu pendidikan dengan Ikatan Guru Indonesia, para guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Saya perlu memperkenalkan kepada kawan-kawan semua, guru hebat di seluruh Indonesia. Telah hadir bersama kita ini seorang tokoh hebat, pendiri sekaligus anggota Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia. Kita sapa dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang ya panggilannya, tapi saya perkenalkan beliau Pak Ahmad Rizali ya, panggilan sayang ini Pak ya, Pak Nanang ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Ini kebetulan kita ada di forum Rakernas dan beliau khusus hadir datang jauh-jauh di Banda Aceh dan khusus menghadiri memotivasi kita kawan-kawan guru yang sedang merancang rapat kerja nasional. Kita mungkin bicara tentang sejauh mana visi misi besar dulu ketika Bapak dengan kawan-kawan pendiri IGI memimpikan apa organisasi guru kita ini ke depannya tuh seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa spill ini, cerita ke teman-teman kita yang di rumah, silakan Pak. Baik Pak Laude, Ya. terima kasih kepada kawan-kawan IGI semua. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan IGI Aceh, penyelenggaranya daerah wilayah Aceh yang sudah menyelenggarakan Rakernas ini dan mampu merajut kawan-kawan mulai dari Papua sampai Aceh, Selatan, Utara, dan jujur saja saya katakan, seperti Pak Satria katakan juga, Ya. impian saya dulu tidak sebesar ini. Oh ya. Tetapi ternyata membesar luar biasa. Dari impian-impian yang besar itu ya. Impian-impian yang besar itu. Sebetulnya kalau saya dulu mendirikan IGI dengan Pak Satria itu mimpinya sebetulnya memang juga mutu, Pak. Oh begitu. Ya. Mutu. Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia itu membaik dengan sebuah konteks. Ya. Waktu itu anak saya baru SD, yang pertama itu baru SD. Iya. Selalu saya ceritakan ini, ketika saya ngelihat anak saya sekolah, itu ranselnya penuh. Langsung saya menggumam sendiri. Iya. Ini anak bongkok sudah pasti, Iya. pinter belum tentu. Dari titik itu saya katakan ini pasti ada masalah di pendidikan ini. Iya. Akhirnya dalam perjalanannya sampailah saya dan Pak Satria pada sebuah kesimpulan, kuncinya di guru. Guru ya. Kuncinya di guru. Saya ulang lagi, kuncinya di guru. Karena gurulah yang akan menjadi pemeran utama untuk peningkatan mutu itu. Iya, benar. Sehingga saya katakan kepada Pak Satria dan Pak Satria sepakat, mari Pak Satria, kita bikin awalnya hanya klub guru. Klub guru, ya. Berkembanglah menjadi organisasi guru yang bersamaan saat itu sudah muncul undang-undang tentang organisasi profesi ya. Ya. Sehingga kami daftarkan. Jadi kalau kita bicara cita-cita yang memang untuk peningkatan Mutu guru. Iya. yang berimbas kepada mutu pendidikan. Mutu pendidikan di dan Indonesia. dampaknya ke siswa juga Pak. Dampaknya pasti langsung ke siswa. Ini Pak, selanjutnya ini setelah sampai sekian tahun sekarang sudah melewati 10 tahun ya pertama dan teman-teman IGI ini sudah sampai pelosok Indonesia Pak. Terakhir ini ada 2 provinsi baru yang dimekarkan di Papua, Papua Barat Daya dan Papua Selatan itu, dan hadir di sini untuk deklarasi sekaligus menyatakan sikap bahwa siap menggerakkan gurunya. Kalau hitungan-hitungan kita di atas kertas ini tercapailah visi ini ingin memajukan kualitas guru. Tapi seterusnya apakah guru ini hanya meningkatkan mutu saja atau ada visi yang lain Pak? Misalnya, mungkinkah guru juga akan masuk ke ranah-ranah bidang lain? Misalnya, mungkin bukan cuma peningkatan mutu saja, tapi mungkin ke peningkatan SDM vokasi, kejuruan, misalnya. Sampai di sana Pak levelnya Pak? Saya pikir iya, tetapi meskipun harus fokus dulu di ranah yang selama ini digeluti. Semisal, kalau mereka berkiprah atau berkarya di SD misalnya, atau di madrasah ibtidaiyah, fokuslah
dengan apa yang Anda kiprahi di sana. Semisal pembelajaran Anda di SD dan di MI itu menjadi lebih baik. Ya. Jika SMP, fokuslah di sana. Jika SMA, MA, fokuslah di sana. Ya. Jika SMK, fokuslah di sana. Biasanya ketika sudah fokus, maka mereka akan menjadi semakin baik dalam ya. pembelajaran. Oke. Dan ini agak repotnya di Indonesia ini. Ketika mereka sudah semakin baik, biasanya langsung ditarik-tarik itu. Iya. Ditarik jadi pelatih, bahkan ditarik, didorong-dorong menjadi dinas, dinas dorong jadi bupati. Padahal guru-gurunya sudah sangat terbaik ya. Padahal gurunya sudah sangat terbaik dan mereka terlambat untuk mengkader. Mengkader ya. Sehingga ini sudah naik yang bagus tadi, yang ini udah masih kalang kabut ini untuk meningkatkan diri. Iya. Seringkali kocar-kacir. Iya. Jadi buat saya tidak ada salahnya, bahkan diperlukan guru-guru yang hebat itu ketika mereka sudah pada puncaknya harus berkiprah di bidang-bidang lain. Karena apa? Ketika mereka punya latar belakang pendidikan yang kuat Iya. dan bekerja di bidang lain, biasanya Iya. visinya itu adalah visi jangka panjang, bukan visi yang one touch atau visi jangka pendek. Kalau visi jangka pendek ya dia hanya berpikir, saya jadi kepala dinas atau saya jadi bupati cuma 5 tahun, dipikir hanya 5 tahun. Tetapi kalau seorang guru yang benar, dia tidak berpikir itu, dia berpikir 25 tahun mungkin. Saya akan menetapkan landasannya jangka panjang. Iya, kembali lagi Pak, ini kenapa tadi saya tanyakan apakah guru boleh mengembangkan keterampilannya di sisi keterampilan, karena sampai dengan hari ini kita bicara data itu dari Human Capital Index yang dikeluarkan oleh Badan Dunia itu, bahwa kita ada di level 133 dari 199 negara di dunia. Ini berarti mungkinkah bukan sebatas isu kemarin dikeluarkan data juga literasi kita rendah berkaitan dengan hanya fokus kepada meningkatkan pengetahuan, tetapi keterampilannya ini yang masih terus diasah. Guru-guru kita juga sekarang kekurangan guru produktif yang menggeser paradigmanya dari pengetahuan meningkatkan keterampilan. Nah ini apa sikap yang disarankan kepada teman-teman guru IGI untuk mengambil bidang itu sebagai satu sentuhan selanjutnya itu. Bagaimana saran Bapak sebagai Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar yang merekomendasikan ini, siapa tahu ini bisa lahir dari rapat kerja IGI nasional ini, Pak. Betul. Harus ada yang ikut dalam rentang panjang itu. Karena kalau kita bicara Human Capital Index, kita tidak bicara IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau Indeks Pembangunan Manusia, kita bicara saat ini. Tapi kalau Human Capital Index adalah proyeksi atau prediksi. Anak lahir saat ini, seperti apa mereka 18 tahun kemudian. Jadi sebetulnya yang kalau kita kerjakan misalnya SMK saat ini, itu adalah produk masa 18 lalu, tahun yang lalu. Itu agak sulit dikerjakan jika mereka itu masuk ranah stunting. Karena kalau kita bicara Human Capital Index, kita akan bicara stunting, kita akan bicara harapan hidup balita, akan bicara harapan hidup manula, dan yang terakhir yang paling penting, kita bicara tentang akses dan mutu pendidikan. Jadi buat saya, jika IGI ingin melakukan sesuatu yang sangat strategis, harus masuk ke semua ranah ini. Contoh, kita bicara stunting. Apa bisa Pak IGI masuk? Oh sangat bisa. Karena apa? Karena kalau kita bicara stunting, kita bicara 1000 hari ketika bayi dibuahi dan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah semisal ketika remaja ini akan menikah, dia mahasiswa misalnya atau di daerah SMA, dia usia SMA 18 tahun. Usia produktif. Mereka ini harus dicek. Ketika mereka kekurangan zat besi, itu biasanya ada kecenderungan untuk stunting. Jadi, apa peran guru? Ternyata peran guru sangat penting. Dia harus menyampaikan, misalnya SMK, SMA, menyampaikan kepada mereka, Anda harus sehat, tidak anemia. Caranya, Anda harus minum setiap hari pil tambah darah, PTD. Apakah dilakukan sekarang? Bisa dilakukan, tetapi mayoritas malah tidak. Malah tidak. Pil-pilnya malah disimpan gitu. Jadi pre pun bisa dilakukan.
ketika dia hamil, Iya. itu mungkin sudah urusannya bukan guru, tapi bisa juga guru. Iya. Karena guru-gurunya hamil misalnya. Iya. Sesudah itu, selama 3 tahun, bisa sesudahnya itu mungkin beberapa guru-guru PAUD. Iya. Di titik itu sebetulnya bisa, meskipun tidak langsung. Iya. Kalau langsung, yang paling penting adalah nanti ketika bayi-bayi yang lahir selama 2 tahun itu ternyata tidak stunting, bayangkan ketika dia tidak stunting, masuk ke pendidikan dasar sendiri mutunya rendah. Iya. Ini yang membuat HCI kita rendah. Berarti memang harus disiapkan dari pola hidupnya, kemudian gizinya, betul, kemudian itu yang pre. Iya, yang Kemudian pre, pre. yang paskanya. Yang berarti. berikutnya paskanya itu harus diajarkan mereka pendidikan yang betul-betul benar. Karena Oke. kalau pendidikannya tidak benar, sayang, tidak stunting, pendidikannya benar, tetap aja produktivitasnya rendah. Oke. Saya Iya. ingin katakan tadi bahwa produktivitas itu betul kita sekian ratus, tapi harus dilihat adalah produktivitas. Iya. Produktivitas itu Indonesia hanya 54%. Artinya Iya. bayi yang lahir sekarang 18 tahun kemudian, jika kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya produktif sekitar 54%. ya. Jadi kalau membuat kue itu, dia hanya setengah mampu matang. membuat setengah kue Setengah kue. atau setengah matang. Setengah matang. Belum jadi sudah layu. Sudah layu. Tetapi Singapura itu 88% sudah hampir matang, Sudah hampir matang. sudah bisa dijual. Kalau kita nggak bisa dijual. Iya. Yang unik, nanti saya akan ulang lagi. Palestina itu 58%. Jadi Palestina yang kita bantu perang Iya. itu jauh lebih baik dari Jauh kita. lebih baik ya, karena memang mereka mempersiapkan sejak dini ya, termasuk dengan gizi dan segala persiapannya. Yes. Oke, terima kasih Pak Nanang. Mungkin Sama-sama. kita akhiri perbincangan ini karena waktu dan yang jelasnya kita ada sebuah kesimpulan baru bahwa mempersiapkan pendidikan para guru hebat sekalian tidak hanya mempersiapkan dalam satu aspek saja, tetapi bahkan jauh sebelum itu sudah harus dipersiapkan, termasuk bagaimana tumbuh kembangnya hingga kepada kebijakan, termasuk ini tugas tanggung jawab dari teman-teman di organisasi guru, Ikatan Guru Indonesia. Betul. Semoga mimpi kita ini sebagaimana mimpi kita di masa lalu yang sampai sebesar ini juga terwujud di masa depan. Terima kasih waktunya Pak Nanang. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Salam literasi. Salam literasi.